Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Ketemu lagi di channel Kejar Kampusmu, di channelnya Pati Rewinara. Untuk hari ini, saat ini saya akan coba untuk membedah atau membongkar nilai rapot pada SNMPTN tahun 2000, dimana ada yang menarik ini ya. Ada nilai 86 dan 84. Ini ada dua siswa dengan nilai yang berbeda, tetapi yang lebih tinggi ini justru malah tidak diterima dan yang lebih rendah ini malah diterima. Sebagai informasi, ini menurut sumbernya ya, menurut sumbernya yang saya terima, ini sekolahnya sama, satu sekolah, pilihan PTN-nya juga sama, dan pilihan prodinya juga sama. Oke, nanti akan kita lihat bersama-sama apa sih yang membedakan dari keduanya sehingga yang satunya bisa diterima, yang satunya malah tidak diterima. Oke, sekali lagi jika memang video ini nanti bermanfaat untuk adik-adik dan teman-teman semuanya, silakan di subscribe, like, dan silakan komentar di bawah. Dan jika memang ada manfaatnya silakan di share ke teman-teman yang lain. Dan juga jangan lupa dibunyikan tombol notifikasinya biar nanti kalau saya membuat video baru teman-teman semuanya tidak ketinggalan informasi. Oke, pertama akan kita lihat dua peserta ini ya. Nah, anggap saja ini dua peserta ini saya sebut yang pertama adalah A, yang kedua adalah B ya. Ini yang pertama A ini dengan nomor SNMPTN-nya 4200142301. Sementara yang B ini nomor pendaftaran SNMPTN-nya adalah 4200142324 ya. Yang satu 01, yang satu 24 ya. Ini hanya bedanya ini 01, yang si A ini, yang kedua ini adalah 24. Kemudian ini sama-sama lintas wilayah. Ini sumber ini saya tanya ini berasal dari Provinsi Jawa Tengah, tapi dia memilih di Universitas Brawijaya. Karena katanya sudah ada beberapa alumni yang di sana di agroekoteknologi ini, dan peternakan ada tiga di agroekoteknologi dan 4 di peternakan. Katanya informasinya seperti itu. Kemudian karena mereka juga senang dengan Brawijaya dan ingin kuliah di Kota Malang, maka mungkin ini pertimbangannya dan mereka memilih jurusan yang sama ya. Dan ini memang lintas wilayah. Informasi juga, sekolah asal dari kedua narasumber saya ini adalah sekolah swasta dengan akreditasi A ya. Oke, pertama kita akan lihat coba nilai rapot dari keduanya. Ini bisa kita lihat nilai rapot dari keduanya. Yang si A ini rata-ratanya ini 86,43, sementara yang B ini 84,47. Ya selisih 2 poin ya, kurang lebih 2 poinan nih, 86 sama 84. Kalau kita lihat nilai rata-rata semesternya, ini semester 1 yang A lebih unggul ya, ini 85, sementara yang B adalah 79. Kemudian di semester 2 ini yang A 87, ini yang B ini 80 ya, A lebih unggul lagi. Di semester 3 ini 87,33, ini 81. Oke, ini juga lebih unggul lagi. Di semester keempat ini 86, tapi ini yang B 89, justru yang B ini ya, ini lebih unggul. Kemudian di semester terakhir, semester 5 yang A ini 86, justru yang ini naik melesat di nilai 91 ya. Jadi dari 5 semester A ini unggul di semester 1, 2, 3, sementara yang B ini unggul di semester akhir, di semester 4 sama 5. Kemudian kalau kita analisa dari mata pelajaran ya, bahasa Indonesia ini yang A rata-ratanya 86 ya, ini 86. Yang ini 8, yang B ini 84. Kemudian yang bahasa Inggris si A ini 89, ini yang si B ini 88, jadi masih unggul si A ya. Kemudian di matematika ini 82, yang B ini 81, ini juga masih unggul di A. Kemudian di fisika ini 87, ini juga di 84. Kemudian di kimia, kalau kimia ini unggul yang B ya, ini 82. Di A ini 87. Kemudian di biologi unggul juga yang B, ini 86.
sementara yang A adalah 85. Bisa saja ini salah satu pertimbangannya adalah karena nilai mapel yang berkaitan dengan jurusan agroekoteknologi itu mungkin ke biologi ya, bisa saja ke sana. Oke. Kalau kita lihat grafik nilai perkembangannya antara bahasa Indonesia ini pernah naik turun, tapi yang B ini cenderung naik ya, cenderung naik. Ya, ini untuk bahasa Indonesia. Kalau ini naik, kemudian turun, naik lagi. Untuk bahasa Inggris ini turun, dia naik, turun. Tapi kalau ini naik, turun, hampir sama ini karakternya. Kemudian untuk yang matematika ini turun, naik, turun ya, dari 82 ke 77. Jadi semester akhir ini malah turun. Sementara yang B ini yang dari awal di atas turun terus terakhir dia naik. Ya, ini karakteristik rapotnya. Kemudian di fisika ya, fisika ini dia naik turun. Nah, dia bisa naik lagi sampai 80, tetapi di yang B ini coba perhatikan, dia ini naik, turun sedikit, dia naik lagi, kemudian naik lagi. Ini karakteristiknya ya. Kemudian di kimia. Nah, kimia ini dari 87 ke 91, turun 87 ke 86, turun lagi baru naik lagi ke 87. Sementara si B ini dari awalnya 80 turun sampai ke 72, akan tetapi dia terus naik drastis di 90 lalu 93. Ini. Kemudian di biologi ini dari 78 ini naik ke 88, terus stagnan di sini, turun ke 85 baru naik ke 89. Sementara ini seperti hampir anak tangga ya, yang B ini dari 76 ke 85 terus 91 terus 93. Ini kalau kita lihat karakteristik nilai rapotnya baik per semester maupun per mata pelajaran. Oke ya. Jadi itu meskipun si A ini rata-ratanya lebih tinggi dan si B ini juga lebih rendah, tetapi dia punya karakteristik yang berbeda. Bisa saja hal itu menjadi bahan pertimbangan sebuah prodi atau jurusan di perguruan tinggi yang nanti dituju. Oke ya, ini adalah gambaran nilai rapotnya. Oke, kemudian setelah ini ya, apa hasilnya? Di depan sudah saya katakan bahwa yang satu berhasil, yang satu diterima. Bisa kita tebak bahwa pastilah di saat pengumuman SNMPTN inilah hasilnya. Yang A mendapatkan warna merah, yang tulisannya ya, ini yang tadi nomornya 01 ya, 301. Anda dinyatakan tidak lulus seleksi SNMPTN 2000, silahkan mengikuti SBMPTN 2020. Jadi si A ini yang nilainya 86 tidak lulus. Tetapi si B ini tadi yang 2324 tadi, dia mendapatkan warna hijau dengan tulisan ucapan selamat, Anda dinyatakan lulus seleksi SNMPTN 2020 pada PTN Brawijaya di pilihan pertama agroekoteknologi. Meskipun informasi yang didapat, si A ini juga akhirnya diterima melalui jalur SBMPTN di jurusan agrobisnis ya. Jadi buat nanti kalian yang hari ini misalkan tidak punya kesempatan untuk mengikuti SNMPTN karena kuota sekolah, tidak usah kecil hati. Bisa saja memang peluang kalian nanti, jatah kalian ada di UTBK SBMPTN. Dan juga nanti bagi kalian yang misalkan ikut SNMPTN tetapi tidak berhasil atau masih gagal, terus jangan kendor semangatnya, terus belajar dan ikuti UTBK SBMPTN. Mudah-mudahan memang kursi Anda ada di UTBK SBMPTN. Oke, itu gambaran dua nilai tadi, 86 dan 84. Nah, akan tetapi, ternyata masih ada satu lagi yang membedakan antara si A sama si B. Kenapa si B ini bisa diterima? Ada satu lagi yang membedakan, ternyata si A ini tidak melampirkan sertifikat satupun, sementara si B dia memiliki sertifikat tingkat provinsi ya, lomba Porprov ini Provinsi Jawa Tengah, juara 2 di olahraga drum band ya, ini lomba drum band, lomba baris berbaris ya. Jadi mungkin ternyata tadi tidak hanya nilai saja tadi karakteristiknya yang berbeda, bisa saja pertimbangan dari
prodi atau jurusan yang diambil tadi oleh sebuah universitas atau perguruan tinggi negeri ini bisa saja berdasarkan pada piagam ini. Oke ya. Jadi memang banyak sekali pertimbangan di SNMPTN itu, dan memang tidak ada aturan yang baku atau resmi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi ya. Kalau sekedar bocoran nanti ada indeks sekolah, indeks siswa, nilai rapot, piagam, itu memang ada, tetapi secara spesifik bobotnya berapa, anunya berapa, kita tidak tahu karena setiap sekolah indeksnya juga berbeda-beda ya, dan yang tahu itu hanyalah perguruan tinggi yang bersangkutan. Siapapun tidak akan tahu berapakah indeks sekolah A, sekolah B, dan sekolah C. Yang jelas ini sebagai salah satu gambaran buat adik-adik, teman-teman semua yang mau mendaftar SNMPTN agar lebih berhati-hati dan lebih jeli dalam memilih nanti jurusan di SNMPTN. Oke. Saya kira itu ya pembahasan untuk bongkar nilai rapot hari ini antara 84 dan 86. Oke, sekali lagi bagi yang belum subscribe, jika memang video ini ada manfaatnya, silahkan like, share, dan subscribe. Kemudian silahkan komentar di bawah. Jangan lupa nyalakan notifikasinya, karena nanti kalau saya membuat sebuah video yang terbaru tentang informasi UTBK, SBMPTN, dan SNMPTN, kalian tidak ketinggalan informasinya. Oke. Harapan saya, dan saya hanya bisa berdoa semoga kalian semua nanti yang mau ikut SNMPTN tahun 2021 bisa diterima sesuai dengan jurusan yang diimpikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.